Halo, selamat malam Pak Suwarno. Di sini saya Bintana Wira Sabilillah akan mewakilkan kelompok saya yang beranggotakan Junivan Stephen Gerard Sinaga, Sausar Rafa Basasya, Pedro Christopher Sembiring, dan juga David Carlos Jaya Saputra. Lanjut aja lah kita. Di sini bagian ini, baris ini digunakan untuk membuat database baru bernama tugas kelompok. Lalu perintah use-nya digunakan untuk berpindah ke database tersebut agar semua perintah berikutnya itu dijalanin di dalamnya. Lanjut ke create table. Di sini kita akan membuat tabel bernama karyawan dengan kolom ID sebagai primary key dan auto increment. Lalu nama untuk nama karyawan, gaji untuk nyimpan gaji, dan departemen untuk nyimpan bagian kerja dari kepada karyawannya. Lanjut ke bagian ini, baris ini. Perintah ini menambahkan 3 data awal ke dalam tabel karyawan. Lanjut ke create prosedurnya. Bagian sini ya. Store prosedur ini bernama SP update gaji. Add namanya karyawan, ini nama karyawan yang akan diupdate. Lalu add kenaikan, jumlah kenaikan gajinya. Add gaji baru untuk parameter output untuk menampilkan gaji terbarunya. Dan di dalamnya ini prosedur akan mengupdate gaji sesuai nama karyawan dan mengembalikan gaji barunya gitu. Lalu untuk menjalankannya itu menggunakan declare. Bagian ini menjalankan prosedur yang tadi itu untuk karyawan bernama Andi. Untuk menaikkan gajinya sebesar 1 juta, lalu mencetak hasilnya di layar dengan print. Kita execute, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ya, kita lanjut ke bagian B nanti. Di sini ada upper ya. Di bagian string function ada upper. Ini mana upper ini digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Misalnya nama Andi tadi huruf kecil semua. Kalau misalnya pakai upper, taruh sini Andi, nah maka nama Andi tersebut akan menjadi huruf kapital semua. Lalu aja ke date function. Di sini fungsi date, terutama fungsi date ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Kemudian year get date untuk mengambil tahun dari tanggal tersebut. Lanjut ke bagian ini, pet function apps -50 menghasilkan nilai absolut daripada -50, yaitu 50. Sedangkan power 3,2 menghitung 3 pangkat 2, yang dimana hasilnya tuh 9. Kedua fungsi ini digunakan untuk operasi matematika di dalam SQL-nya. Bagian terakhir agregat function. Di sini AVG atau average, ini ya untuk menghitung rata-rata gajinya. Lalu maksimum ini menampilkan gaji tertinggi dari setiap departemennya. Lalu group by department, ini membuat hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama daripada departemennya. Lanjut ke bagian ini. Kode ini, baris dari kode ini membuat fungsi yang bernama fn hitung bonus, fn underscore hitung bonus. Dengan di dalam skema DBO. Fungsi ini memiliki satu parameter input, yaitu add gaji dengan tipe data int atau integer. Di dalam fungsi ini kita mendeklarasikan variabel add bonus, lalu menghitung sebesar 10% dari gaji dengan rumus ini, yaitu set add bonus sama dengan add gaji kali 0,1 gitu. Maka nilai hasil perhitungannya dikembalikan dengan perintah return add bonus. Jadi misalnya kalau kita manggil fungsi ini dengan nilai gaji sebesar 5 juta gitu, maka hasilnya akan menjadi 500.000. Jadi kesimpulan dari ini tuh kayak fungsi ini digunakan untuk menghitung bonus sebesar 10% dari gaji karyawan. Contoh ini untuk menunjukkan bagaimana caranya kita bisa ngebuat fungsi buatan sendiri yang mengembalikan satu nilai
di SQL Server. Jadi sekian itu aja penjelasan yang saya bisa jelaskan kepada Bapak pada malam hari ini pada saat saya merekod ini malam hari ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari penjelasan atau kesalahan kata, dan terima kasih Bapak. Selamat malam.